Halo para pecinta timnas Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, selalu membahas tentang perkembangan terbaru dari timnas Indonesia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Nah, di putaran ketiga nanti, agenda timnas Indonesia ini sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sampai sekarang mendekati bulan September. Bahkan tidak sedikit dari kita yang berharap bulan Agustus ini segera berakhir dan berganti dengan bulan September. Karena di bulan September nanti, timnas kita itu akan melakoni 2 pertandingan awal di putaran ketiga. Ini menurut saya bukan persoalan kalah menang. Ini bukan persoalan negara kita itu berada di ranking 133 dan negara-negara yang bakal kita hadapi itu bertengger di ranking 90 besar atau bahkan ada yang masuk 30 besar dunia. Ini bukan persoalan hitam putih seperti itu. Ini persoalan sebuah kebanggaan bahwa kapan lagi kita akan melihat timnas kita bermain tandang ke markas tim-tim langganan Piala Dunia. Misalnya seperti Jepang, kemudian Australia, dan juga ada Arab Saudi. Kapan lagi kita akan melihat para pemain kita yang vibes-nya sangat Eropa banget ini bermain di Gelora Bung Karno melawan atau menjamu tim-tim papan atas Asia. Sekali lagi, ini bukan persoalan yang kalah menang, bukan persoalan jago tidak jago, tapi ini persoalan kebanggaan. Kita bangga melihat timnas hari ini yang mampu terbang jauh lebih tinggi. Hey, kamu nih ngomongin apa sih? Kok bertele-tele gitu ya? Mungkin ada dari kalian yang bertanya seperti itu. Katanya mau membahas soal negara jajahan Inggris yang sudah tidak sabar ingin melihat pertandingan Indonesia di putaran ketiga. Mana pembahasannya? Gitu. Mungkin ada ya banyak di antara kalian yang berpikir seperti itu. Oke, saya jelaskan seperti ini. Sebelum masuk pada topik yang ingin saya bahas, yang ingin saya sajikan ke kalian, saya ingin menarasikan sedikit betapa kita sangat bangga melihat timnas kita hari ini yang mampu menjadi tulang punggung dari sepak bola ASEAN di kancah dunia, ya kancah Asia. Itulah kenapa kemudian kita tidak sabar ingin segera melihat kiprah para pemain kita untuk bertanding di putaran yang ketiga. Tapi teman-teman, ternyata yang antusias banget ingin melihat timnas kita bermain di Piala Dunia itu bukan hanya publik tanah air, bukan hanya masyarakat kita, tapi juga publik asing, masyarakat negara-negara tetangga. Ya, salah satunya adalah masyarakat negara jajahan Inggris. Yaitu siapa lagi kalau bukan negara serumpun kita yaitu Malaysia. Ini menandakan bahwa status timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu memang sedang menjadi sorotan publik asing, jadi masyarakat luar negeri. Masyarakat Malaysia lewat salah satu media lokalnya yaitu Makan Bola menilai timnas Indonesia tengah dihadapkan pada ujian berat di kualifikasi Piala Dunia ini. Pasalnya timnas Indonesia kita tahu semua bakal memulai kampanye di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia utamanya nanti pada tanggal 5 September mendatang itu melawat ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi. Kemudian 5 hari berselang, Tom Haye dan kawan-kawan di timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Ini 2 laga awal yang sangat berat tetapi sekaligus membanggakan. Karena pada akhirnya setelah dilakukan transformasi di berbagai sektor, di berbagai aspek, akhirnya sepak bola tanah air utamanya timnas Indonesia itu sudah bisa menantang tim-tim terbaik di Asia. Timnas kita tidak lagi berkutat di ASEAN melawan tim-tim seperti misalnya Vietnam, Filipina, atau Singapura. Sedikit demi sedikit level kita itu sudah naik.
di mana di putaran ketiga nanti kita akan bertanding sebanyak 10 kali melawan tim-tim yang peringkatnya masuk 30 besar, bahkan juga 90 besar FIFA. Namun di sisi yang lain, secara khusus, Makan Bola mengaku terkesan dengan kesuksesan skuad Garuda menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sebagai runner-up grup. Yang artinya dari semua tim yang ada di ASEAN, Indonesia bisa dibilang sedang berada di puncak keemasannya. Itu jika diukur dari pencapaian yang sama yang dicapai oleh Vietnam dan Thailand yang juga pernah sampai di putaran yang ketiga. Meskipun kedua tim tersebut, Thailand dan Vietnam, hanya menjadi tim juru kunci di putaran ketiga. Tetapi kemudian Makan Bola juga menyinggung soal perjuangan timnas Indonesia yang tidak akan mudah sama sekali. Karena harus menghadapi tim-tim seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Di mana khususnya menghadapi Australia, timnas Indonesia memiliki rekor buruk, yaitu dibantai 4-0 di Piala Asia tahun lalu. Didasarkan pada fakta tersebut, maka wajar jika kemudian Shin Tae-yong hanya menargetkan timnas Indonesia finish di posisi ketiga atau posisi keempat di grup C. Apalagi PSSI memang tidak menekankan target untuk lolos Piala Dunia 2026, sehingga ini akan membuat para pemain lebih rileks dan tampil tanpa beban di putaran ketiga nanti. Kadangkala teman-teman, karena tampil tanpa beban, maka itu bisa membuat tim mengeluarkan kejutan. Dan kita sedang menanti-nanti kejutan apa yang bakal dipertunjukkan oleh Shin Tae-yong melalui anak asuhnya di atas lapangan. Terutama nanti ketika menghadapi Arab Saudi dan Australia di dua laga awal putaran ketiga. Kalau saya boleh menebak teman-teman, salah satu kejutan yang mungkin tak disangka-sangka adalah hadirnya Marten Paes di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Marten Paes ini seperti sebuah kepingan puzzle Timnas Indonesia yang sudah melengkapi kekuatan Timnas Indonesia yang sudah ada sejauh ini. Sebelumnya, Timnas Indonesia kan sudah kedatangan pemain-pemain berkelas. Pemain-pemain berkualitas Eropa seperti Jay Itzes, Nathan Chow Aon, kemudian Sandy Walsh, ada Calvin Verdong, ada Shane Patinama, itu di lini belakang. Kemudian di lini tengah, itu diperkuat oleh Tom Haye dan Ivar Jenner. Sementara di depan, itu timnas kita diperkuat oleh Rafael Struijk dan kemudian Ragnar Oratmangun. Setiap lini itu sudah diperkuat oleh pemain-pemain kelas Eropa yang berkarir di luar negeri. Dan hanya tinggal sektor penjaga gawang yang masih mengandalkan jasa Hernando Ari dan Adi Satrio. Kita melihat masih ada yang kurang nih dari timnas kita, yaitu kekuatan di sektor penjaga gawang. Saya tidak mengatakan bahwa Hernando Ari itu tidak cukup kuat untuk tampil bersama timnas Indonesia. Tapi tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kita benar-benar membutuhkan tim yang komplit. Tim yang kuat di semua sektor, di semua lini. Tidak hanya kuat secara skill, tapi juga kuat secara mental. Disitulah kemudian kita berpikir, terutama saya, dan kebetulan Marten Paes berkeinginan untuk membela timnas Indonesia dengan cara menjadi WNI, maka Marten Paes harus mengisi pos penjaga gawang. Itu sudah ekspektasi kita semua. Bukan untuk menggantikan Hernando Ari, melainkan untuk semakin mengokohkan sektor penjaga gawang. PSSI sendiri itu sudah mengisyaratkan bahwa Marten Paes bakal bergabung dengan timnas Indonesia saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Meskipun juga belum bisa dipastikan apakah dia nanti akan langsung diturunkan atau dimainkan oleh Shin Tae-yong atau memang masih harus menunggu. Tapi kemungkinan besarnya saat timnas Indonesia menjamu menghadapi Australia di Gelora Bung Karno nanti, Marten Paes sudah dipastikan bisa diturunkan atau dimainkan oleh Shin Tae-yong. Nah,
Setelah urusan penjaga gawang selesai dengan hadirnya Martin Paes, saya kira kita juga harus melihat bagaimana hasil dari sentuhan tangan Yoon Ki-hoon untuk para pemain serang kita. Karena masalah yang menurut saya juga tidak boleh diremehkan, tidak boleh dianggap hal kecil gitu. Ya, masalah lini depan kita yang belum tajam. Menghadapi Arab Saudi dan Australia, serta tim-tim lainnya di grup C nanti, Indonesia memang sangat membutuhkan seorang pemain yang haus gol di depan gawang lawan. Dengan waktu yang sangat dekat, maka menurut saya kan tidak ada kesempatan bagi PSSI untuk mendatangkan pemain baru. Pemain baru naturalisasi, tidak ada kesempatan karena sempit waktunya. Dan oleh sebab itu, Shin Tae-yong mau tidak mau harus mengandalkan pemain yang sudah ada di timnas Indonesia. Yaitu misalnya seperti Rafael Struijk dan kemudian Ragnar Ratmangon. Kemudian serta Dimas Derajat. Sehingga keberadaan Yoon Ki-hoon di jajaran kepelatihan di bawah Shin Tae-yong itu kita harapkan benar-benar menyentuh, benar-benar bisa membuat atau menyulap para pemain di lini serang timnas Indonesia itu menjadi semakin tajam, menjadi semakin tidak menyia-nyiakan kesempatan dan peluang untuk mencetak gol. Karena tim-tim yang akan kita hadapi itu adalah tim-tim kuat yang lini serangnya, bahkan Cina yang bertengger di peringkat 88 itu memiliki striker namanya Wu Lei ya, yang saat ini itu sudah diambang rekor untuk mencetak gol terbanyak di Liga Super Cina, yang biasanya itu diisi oleh para pemain asing. Dan kita belum memiliki striker, pemain depan yang produktif, yang tajam di depan gawang lawan. Dan saya harapkan, dan kita semua berharap bahwa kehadiran Yoon Ki-hoon di tubuh timnas Indonesia itu bisa memberikan sentuhan-sentuhan magisnya untuk menciptakan striker, atau secara umum pemain depan yang memiliki naluri gol sangat tajam. Kemudian teman-teman, kabar lain yang juga mau saya bahas adalah Oxford United yang sudah resmi merekrut winger timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand. Oke, soal Marcelino yang sudah berlabuh di Oxford United sebenarnya, menurut kabar yang beredar, pelatih kepala Oxford United dia sudah mengetahui kiprah Marcelino dari pemberitaan-pemberitaan yang bertebaran di Asia yang menyebutkan bahwa Marcelino ini adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang berkembang. Nah, pertimbangan kenapa dia direkrut adalah karena dia dianggap sebagai pemain penyerang yang sangat menarik dan sangat ditunggu atau pantas atau patut ditunggu perkembangannya. Memang benar bahwa Marcelino adalah pemain yang memiliki banyak talenta yang dicari dari seorang pemain muda. Apalagi Marcelino memiliki keinginan yang kuat untuk terus berkembang. Ditambah lagi dia juga memiliki pengalaman yang sangat baik bersama timnas Indonesia di laga-laga internasional. Ini yang memang dibutuhkan oleh pelatih dari seorang pemain muda, sehingga dia nanti bisa cepat beradaptasi dan cepat berkembang di klub barunya, yaitu Oxford United. Menurut saya, bergabung dengan Oxford United itu adalah pilihan yang tepat, pilihan yang baik bagi Marcelino Ferdinand. Dia memang harus mengasah kemampuannya di luar negeri, apalagi usianya terbilang masih sangat muda. Dia harus terus menimba ilmu ya di Eropa gitu. Dan kalau bisa ya jangan berpuas diri, jangan mudah berpuas diri, apalagi ingin kembali bermain di klub-klub yang ada di Liga 1. Kalau bisa dia juga jangan memiliki pikiran sedikit pun untuk berkarir di Indonesia. Jika ada kesempatan tampil dan bergabung dengan klub-klub di Eropa, dia harus ambil kesempatan itu. Karena tampil atau bergabung dengan klub di Eropa itu menurut saya adalah sebuah kesempatan, peluang yang baik untuk diambil, dimaksimalkan, untuk kemudian apa-apa yang sudah ditimba, apa-apa yang sudah dipelajari dari klub-klub di Eropa tersebut, itu kan
sangat baik hingga kemudian bisa nanti dikejawantahkan ketika dia tampil bersama timnas Indonesia. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama untuk stimulus ya, untuk menstimuli semangat kita, keyakinan kita bahwa timnas Indonesia bisa berbuat banyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan mudah-mudahan kita doakan timnas Indonesia bisa lolos ya, kalau tidak secara langsung ke Piala Dunia ya loloslah ke putaran keempat agar bisa menjaga asa untuk lolos atau tampil di Piala Dunia 2026. Saya kira itu teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.